Selamat malam. Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara menangkap 7 pimpinan dan anggota sindikat pengedar narkoba Malaysia Jakarta Medan. Sindikat narkoba ini melibatkan 2 narapidana lapas Tanjung Kusta dan 2 napi lapas Tebing Tinggi. Petugas juga menyita 2 kg sabu, mobil mewah dan uang dalam tabungan yang diduga hasil pencucian uang. Badan Narkotika Nasional (BNN) berhasil menyita 122 kg narkoba jenis sabu di wilayah Aceh dan Kalimantan Tengah. Para pengedar internasional ini memasukkan sabu dalam bungkus teh Cina guna mengelabui petugas. Menurut Badan Narkotika Nasional, dalam waktu 2 bulan ada 3 narkotika jenis baru masuk ke Indonesia. Namun narkotika baru ini belum termasuk dalam golongan narkotika yang tercantum dalam Undang-Undang Narkotika tahun 2009. Narkoba menjadi masalah kronis yang menimpa Indonesia. Kasus peredaran sabu dan banyak tertangkapnya para pengguna maupun bandar narkoba jaringan internasional dalam beberapa tahun terakhir menjadi bukti bahwa Indonesia sedang berada dalam kondisi darurat narkoba. Upaya pencegahan dan pemberantasan narkoba bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, namun juga menjadi tanggung jawab kita bersama sebagai warga Indonesia untuk menyelamatkan masa depan bangsa. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Kami dari kelompok untuk mengambil bahan BNN di sini itu kasus pertahanan negara di bidang narkoba. Nah, alhamdulillah kami bersama Bapak AA Nugraha dari pihak BNN. Terima kasih Pak sudah meluangkan waktu untuk kita untuk interview ini Pak. Siap. Nah, sebelumnya kami punya sekitar 5 pertanyaan Pak terkait dengan pertahanan negara di dalam ranah narkoba Pak. Nah mungkin pertanyaan pertama aja Pak, harus mulai. Oh tapi sebelumnya itu kita mau tahu nih Pak biodata Bapak nih sebelumnya nih di BNN ini Bapak sebagai apa dan juga posisinya. Oke, siap. Jadi izin perkenalkan, nama saya AA Nugraha. Saya di BNN Kota Jakarta Utara sebagai analis intelijen, terhitung mulai tanggal 1 Desember 2020. Jadi tupoksi saya adalah mengumpulkan data dari orang-orang di lapangan, mereka komputer ke saya, kemudian saya yang memberikan masukan kepada atasan saya untuk langkah selanjutnya. Oke, terima kasih banyak Pak. Ya, kita mulai ini Pak ke pertanyaan Pak. Oke, sebelumnya mau nanya nih Pak. Apa sih BNN itu Pak, dan juga tugas utama dari BNN itu sendiri itu apa sih Pak? Siap. Jadi Badan Narkotika Nasional atau yang biasa kita tahu sebagai BNN adalah sebuah lembaga pemerintahan non-kementerian. Tugasnya apa? Melaksanakan pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif, kecuali tembakau dan alkohol. Dan BNN sendiri dipimpin oleh kepala yang bertanggung jawab langsung kepada presidennya. Mungkin the next question. Tadi kan Bapak sudah menjelaskan tugas utama dari BNN ya Pak. Ini yang kedua itu, bagaimana sih BNN menjaga keamanan negara dari bahaya narkoba yang mengancam pertahanan negara di Indonesia itu sendiri ya Pak? Oke, jadi BNN sendiri itu mempunyai 4 strategi ya. Dari Pak Kepala kita langsung, Bapak Komjen Petrus Reinhard Dulose, beliau mengatakan kita itu punya 4 strategi khusus. Yang pertama ada soft power approach, melalui rehabilitasi, kemudian pencegahan dan pemberdayaan masyarakat,
Kemudian yang kedua dari hard power approach melalui penegakan hukum dengan adanya bidang pemberantasan di masing-masing BNN provinsi maupun BNN kota. Kemudian yang ketiga ada smart power approach, yaitu menggunakan perkembangan IT dalam mengungkap kasus-kasus narkotika. Dan yang terakhir itu cooperation approach, yaitu melakukan kerjasama dengan instansi-instansi terkait. Baik. Setelah dari yang diungkapkan tentang Bapak adalah tentang bagaimana BNN menjaga keamanan negara dari bahaya narkoba gitu Pak. Nah, ancaman seperti apa aja sih Pak yang pernah BNN hadapi gitu loh? Yang ini yang bersifat mengancam pertahanan negara gitu Pak. Siap. Jadi perlu kita ketahui beberapa negara penghasil bahan baku narkotika seperti dari Afghanistan, pokoknya yang dari negara-negara Asia Tengah, mereka itu menggunakan uang hasil penjualan bahan baku tersebut untuk pendanaan terorisme yang aliran radikalismenya itu sudah masuk juga ke Indonesia. Dan juga selain itu di Indonesia sendiri sudah mulai marak modus operandi baru untuk penyelundupan sabunya, seperti sudah dibuat berbagai bentuk, mulai dari cairan vape, kemudian diselipkan ke kemasan makanan atau minuman, sampai ke penyimpanan di dalam alat elektronik. Berarti itu sebagai masalah yang paling berat dihadapi ya? Iya, selama ini seperti itu. Oke. Next. Dan yang keempat, kan tadi Bapak sudah menjelaskan keancamannya apa saja yang dihadapi oleh BNN, dan selanjutnya itu nomor 4, bagaimana sih Pak langkah-langkah BNN untuk kedepannya agar keamanan pertahanan negara selalu terjaga dari ancaman salah satu ini narkotika ya? Siap. Jadi langkah-langkah BNN untuk kedepannya yang paling utama adalah kita itu harus memutus rantai pasokannya dulu dari negara-negara yang memproduksi ataupun yang menjadi negara transit. Dengan cara apa? Dengan cara memperkuat monitoring atau penjagaan di pintu-pintu masuk narkotika. Buat pengetahuan juga teman-teman semua, jadi di dunia ini terdapat 3 jalur peredaran narkotika. Yang pertama itu Golden Crescent atau bulan sabit emas, yang kedua itu Golden Triangle atau segitiga emas, dan yang ketiga itu Golden Peacock. Oke, saya coba jelasin sedikit ya satu-satu ya. Jadi untuk Golden Crescent ini adalah narkotika yang berasal dari Timur Tengah, Afghanistan, Iran, Pakistan. Ciri-cirinya apa? Mereka itu kalau ketika diselundupkan itu dimasukkan ke bungkus Tupperware. Tupperware-nya itu dilapisi lagi oleh lakban, dan di lakbannya itu ada tulisan-tulisan Arab. Nah, itu ciri-cirinya seperti itu. Yang kedua dari Golden Triangle, dari negara-negara seperti Thailand, Myanmar, Laos. Itu ciri-cirinya adalah mereka menggunakan bungkus teh Cina yang warna hijau. Nah, itu yang dari Golden Triangle. Yang terakhir itu Golden Peacock, itu kayak heroin, kokain, itu mereka dari Golden Peacock atau daerah negara Amerika Latin, Amerika Selatan. Oke. Nah, setelah Bapak menyatakan tentang bahayanya narkoba dan juga itu mengancam pertahanan negara. Nah, ada nggak sih Pak saran atau mungkin masukan pesan khusus nih untuk masyarakat Indonesia terkait dengan ancaman negara dan pertahanan negara Indonesia ini terkait dengan narkoba? Jadi pencegahan narkoba itu adalah hal yang sangat penting bagi masyarakat kita. Narkoba dapat menyebabkan banyak masalah bagi individu maupun untuk masyarakat secara keseluruhan, termasuk kecanduan, kesehatan, dan masalah sosial. Oleh karena itu penting untuk kita mencegah penyalahgunaan narkoba dan menjaga agar masyarakat kita, keluarga kita, teman-teman kita untuk terhindar dari dampak negatif. Nah, untuk mencegah penyalahgunaan narkoba, kita punya beberapa tips. Yang pertama adalah menjadi contoh yang baik untuk tidak menggunakan narkoba sama sekali. Kemudian mengikuti kegiatan-kegiatan yang positif dan bermanfaat seperti olahraga atau kegiatan sosial lainnya. Yang ketiga, menghindari tempat-tempat yang memang terkenal rawan. Jadi kita coba jauhi, jangan coba-coba lah. Dan yang terakhir, apabila teman-teman nih misalkan tahu, wah kayaknya nih di dekat rumah gua ada bandar atau apa, segera hubungi aparat penegak hukum biar kita yang tindak lanjut. Itu sih. Nah, mungkin si tambahan ya Pak, mungkin Siap. kalau kita bagaimana sih Pak untuk menghubungi BNN itu gitu? Karena mungkin kita
menemukan bisa indikator, bisa oh ini seperti ini. Kita harus menghubungi ke mana sih Pak gitu. Siap. Untuk di website BNN Pusat sendiri bisa teman-teman akses di bnn.go.id. Di situ ada menu lapor, teman-teman bisa akses di situ, bisa menyampaikan pesan di situ untuk kerahasiaan terjamin. Oke. Nah, teman-teman jauhi narkoba. Siap. Jangan sekali-sekali deketin itu soal narkoba itu. Jauh-jauh, cari yang positif, tetap healthy untuk masa depan. Stay halal. Terima kasih banyak Pak. Yuk, siap, atas sama-sama. waktunya. Yuk. Waduh, terima kasih kita. Ini, oke. Sampai ketemu See you. teman-teman. Nah, kelompok kami sudah mendapatkan kesimpulan dari apa yang sudah dijelaskan tadi, yaitu kesimpulannya adalah masalah penyalahan gunaan narkoba dan atau nabzah, khususnya pada remaja adalah ancaman yang sangat mencemaskan bagi keluarga, khususnya suatu bangsa pada umumnya. Pengaruh narkoba sangatlah buruk, baik dari segi kesehatan pribadinya maupun dampak sosial yang ditimbulkannya. Masalah pencegahan penyalahgunaan narkoba bukanlah menjadi tugas dari sekelompok orang saja, melainkan menjadi tugas kita bersama. Upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba yang dilakukan sejak dini sangatlah baik, tentunya dengan pengetahuan yang cukup tentang penanggulangan dapat berdampak baik untuk kita semua. 1. Masyarakat harus lebih aware tentang bahaya narkoba. 2. Bagi masyarakat dan tokoh masyarakat diharapkan lebih terbuka dan melapor pada aparat kepolisian atau BNN jika di lingkungannya ada yang melakukan hal berbahaya ini. Dan yang ketiga yaitu kepada Badan Narkotika Nasional atau yang bisa disebut BNN dan polisi perlu lebih meningkatkan kinerjanya dalam pemberantasan masalah narkoba ini. Karena narkoba saat ini sudah menyebar luas dan sangat mengganggu kestabilitasan negara dalam melakukan aktivitasnya. Halo teman-teman semua, gue Alvin. Gue ingin memberikan kesimpulan dari interview yang udah gue buat bersama Aldi. Nah, jadi guys, tugas utama dari BNN itu adalah melakukan pencegahan dan juga pemberantasan dalam penyalahgunaan bahan narkotika, psikotropika dan juga zat aditif yang berada dalam peredaran nih teman-teman. Dan juga BNN sendiri adalah lembaga non-kementerian yang bertanggung jawab langsung kepada presiden. Lalu kepala BNN sendiri itu dipilih oleh presiden langsung teman-teman, dipilih oleh presiden dan juga dilantik oleh presiden. Nah biasanya teman-teman, kepala BNN itu biasanya dipilih berdasarkan pengalaman juga, dan juga biasanya dari institusi keamanan negara, yaitu biasanya dari kepolisian, yang dimana institusi kepolisian ini biasanya lebih fokus kepada pemberantasan teman-teman. Nah saat ini kepala BNN ini diisi oleh perwira tinggi dari kepolisian yang dipilih oleh presiden teman-teman, yaitu biasanya dari pangkat bintang 3 atau komisaris jenderal. Nah BNN sendiri ini memiliki 4 strategi teman-teman dalam menjaga keamanan negara dari bahaya narkoba yang mengancam pertahanan negara Indonesia. Nah itu apa aja sih? Nah itu ada soft power approach. Nah soft power approach ini ada pencegahan, pemberdayaan masyarakat dan juga rehabilitas. Nah kalau hard power approach itu ada pemberantasan teman-teman. Yaitu yang ketiga adalah smart power approach. Nah apa aja smart power approach itu? Itu ada IT, development dan juga analisis. Nah kalau yang 4 adalah cooperation. Nah cooperation itu apa sih? Kayak misalnya barang-barang gitu, kooperatif atau cooperation atau joinan gitu, yaitu dari nasional, regional dan juga internasional teman-teman. Nah menurut BNN ini menurut BNN yang sudah dikatakan oleh seorang analisis intelijen BNN, ada beberapa hal yang membuat BNN ini mengatakan bahwa inilah ancaman yang paling terberat bagi mereka yang menjalankan gitu ya, menjalankan tugas dalam menjaga keamanan dalam narkotika gitu loh. Nah itu adalah dalam konteks ancaman pertahanan negara,
ada beberapa negara yang menghasilkan narkoba-narkoba nih teman-teman, kayak misalnya Timur Tengah yang mungkin sudah dikatakan oleh dalam video, beberapa daerah-daerah kayak Timur Tengah, dari Amerika, dari Asia, itu pun ada gitu loh. Nah, negara-negara tersebut itu menghasilkan pundi-pundi dari penjualan narkotika. Nah, pundi-pundi tersebut itu disalurkan kepada kelompok-kelompok terorisme teman-teman yang mengerti dan paham akan radikalisme. Nah, itu lalu didanai, kelompok tersebut didanai oleh penghasilan dari penjualan narkoba. Lalu didanai, lalu difasilitasi, dan juga ya membentuk suatu kelompok terorisme yang dimana kelompok terorisme itu akan masuk ke Indonesia teman-teman. Nah, sampai masuk ke negara dan juga mengancam kedaulatan negara. Bahkan zaman sekarang para pelaku sudah mulai pintar, yang mana para pelaku tersebut yang berasal dari luar negeri sudah banyak cara untuk masuk, untuk membawa barang narkotika itu masuk ke dalam Indonesia, dan juga kadang berhasil melalui para petugas sehingga barang sampai ke tangan para pelaku lainnya gitu loh. Tetapi BNN dapat mendeteksi kemana para pelaku itu, dan juga BNN akan memberantas sampai ke akar-akarnya. Siapa yang membeli, siapa yang menjual, dan siapa yang mengantarkan. Itu adalah tugas BNN yang menangkap atau yang membasmi semua itu, pemberantasan. Nah, BNN sendiri memiliki rencana untuk masa depan. Rencananya untuk menjaga keamanan dan juga kedaulatan negara. Seperti apa sih rencana-rencana itu? Nah, rencana dari BNN adalah memutus rantai pasok narkotika dari negara-negara produksi, yang pastinya untuk masuk ke dalam negara Indonesia dengan berbagai cara sesuai dengan SOP yang berlaku pada BNN itu sendiri, dalam institusi BNN gitu loh. Nah, oke guys, mungkin itu aja dari saya. Saran gue, jauhilah narkoba. Ngapain sih pakai narkoba gitu kan? Pakai uang itu yang kalian niatin tadinya untuk beli narkoba, untuk pakai healing. Daripada pakai narkoba, mending healing guys. Healing, kita liburan, happy, dan juga kan semua itu kan melewati dari narkoba gitu loh. Kebahagiaan healing, kebahagiaan bersamaan itu melewati kebahagiaan yang pakai narkoba. Nah, jangan deketin barang itu tersebut, jangan deketin barang haram itu. Kalau kalian coba-coba untuk beli atau penasaran, kalian bakal ditangkap loh guys sama tim berantas narkotika. Kalau kalian nggak mau, jangan cobain ya guys ya. Thank you guys, begitu dari gue. Thank you and salam stay halal.